Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham dari sektor perbankan, saham bank. Nah, saham ini namanya Bank OCBC NISP Tbk dengan kode saham NISP. Harga terakhir closingnya di 1080. Nah, dulu saya pernah beli saham NISP ini di harga sekitar 650-an, tapi sudah saya jual di harga sekitar 900-an. Nah, jadi ya saya sudah take profit, tapi saya waktu itu memperkirakan harga wajarnya itu di sekitar 1000 atau 1100. Nah, mungkin dia saat ini sudah mendekati harga wajarnya. Saya jual waktu itu karena saya sudah nggak sabar lagi pengen take profit ya. Ya maklumlah, namanya investor pemula nengok untung yang segitu kita apa ya, kurang memiliki daya tahan psikologis untuk bersabar menunggu dia kembali ke harga wajarnya, walau sudah kita perhitungkan harga wajarnya di berapa gitu kan. Nah, tapi OCBC NISP ini bagi saya tetap perusahaan yang bagus dan wonderful lah dari sektor bank. Nah, dalam 3 bulan terakhir sahamnya sudah turun 12%, secara year to date sudah tumbuh 45% ya. Wajar lah kan, sudah tembus hampir ke seribuan dia dari harga 650-an masih ini di awal tahun atau 700-an lah. Nah, kita pertama lihat dari profilnya dulu biar kita pahami. PT Bank OCBC NISP Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi dengan nama OCBC NISP. Jadi kalau kalian di kota-kota besar mungkin udah banyak lewat Bank OCBC NISP ya. Kalau di daerah-daerah eh, pedesaan saya kurang tahu, tapi cabangnya yang nggak sebanyak bank swasta lainnya lah. Tapi bank ini sudah berdiri cukup lama dan banyak juga kok cabangnya gitu. Terkenal juga. Nyala kan jadi Nyala salah satu program dari OCBC NSP kan jadi salah satu sponsornya YouTube-nya Mbak apa ya, Najwa Shihab di Narasi. Jadi cukup terkenal juga gitu. Atau OCBC NSP selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah. Jadi OCBC NSP ini menawarkan layanan perbankan syariah juga kawan-kawan. Jaringan terdiri dari cabang di berbagai wilayah Indonesia seperti Bali, Balikpapan, Bandung, Banjarbaru, Banjarmasin, Tangerang, Batam, Bekasi, Binjai, Bitung, Bogor, Ciamis, banyak lah ya nama-nama kota di Indonesia lah ini. Oke, jadi pada intinya dia cabangnya ada di kota-kota Indonesia lah, kota besar ataupun kota kecil ada lah mereka. Nah, ini nama anak perusahaannya PT OCBC NISP Ventura melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Oke. Jadi pembiayaan modal untuk ke perusahaan ya. Nah, pengendali dari saham OCBC NISP ini adalah OCBC Overseas Investment Limited PTE Ltd menguasai 85%, masyarakat menguasai 13%, sisanya masyarakat warkat 1%. Nah, direksi dan komisarisnya juga banyak yang pegang sahamnya. Ada direksinya Ibu Parawati Surya Jauja menguasai 0,014%, sisanya ada Pramukti Surya Jauja. Oke. Nah, saham ini listing sejak tahun 94. Jadi, kalau perusahaan perbankan Indonesia, terkhusus perbankan ini ya, kalau dia listing di bawah tahun 98, artinya dia sudah merasakan asam garam kehidupan perbisnisan perbankan di Indonesia ini kawan-kawan. Apalagi khusus tahun 98 kan. Jadi dia sudah melewati berbagai krisis di Indonesia. Kalau suatu perusahaan sudah melewati berbagai krisis, apalagi terkhusus di Indonesia ini, kalau dia listingnya sebelum tahun 98, itu artinya dia sudah memiliki ketahanan yang kuat, sudah teruji, karena dia sudah rasain krisis 98, 2008, 2020. Jadi dia lewati lah krisis-krisis itu ya. Jadi dia ketahanannya sudah teruji gitu. Lain kalau perusahaan perbankan yang listing di atas tahun 98. Nah, itu mungkin
masih ya mungkin sudah teruji tapi ketahanannya lebih berbeda dari yang listing di bawah 98 gitu. Terkhusus di Indonesia. Nah, ini nama-nama direksi dan komisarisnya. Untuk kapabilitasnya kalian harus pelajari di laporan tahunannya langsung. Nah, di sini ada kesamaannya. Presiden komisarisnya Pramukti Surya Udaja. Presiden direkturnya Parwati Surya Daudaja. Tentu saja ini adalah keluarga ya, karena belakangnya sama, pasti ada afiliasinya ini, hubungan afiliasi. Oke, kemudian kita masuk ke corp action-nya. Lihat raise issue nggak pernah, reverse split nggak pernah, stock split nggak pernah, dividen. Secara mengejutkan, OCBC NSP membagikan dividen tahun 2022 pada bulan April cumdetnya Rp22 dan 2023 Rp58. Jadi mereka udah mulai bagi dividen ini kawan-kawan. Nah, semenjak mereka bagi dividen, harga sahamnya memang langsung naik ya. Wajar itu, karena pasti akan direspon pasar dengan positif. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ini ada data dari Google, data grafiknya sejak 2005 sampai dengan 2023. Nah, dia diawali dengan 409 ya harganya. Naik tahun 2010 sempat di 900-an ini, 900-an, kemudian 2016 sempat 1195 dan di sini kalau kalian masih beli di bulan Juni 2022 kalian udah menikmati keuntungan yang besar ini ya. Anggaplah kalian ambil rata-rata di 700. Berarti kalian sudah untung hampir 30% lebih nih. Belum lagi ikut dividennya kan. Saham Bank OCBC NSP ini sudah berdiri sejak 1941 kawan-kawan. Jadi dia sudah berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, OCBC NSP adalah perusahaan perbankan dan jasa keuangan publik Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta Selatan. Indonesia, bank ini dimiliki oleh sekelompok perbankan dan keuangan Singapura. Bank OCBC NSP mulai dikembangkan oleh keluarga Karmaka Surya Udaja dan Lela Rati Lukma. Jadi Pak Karmaka Surya Udaja inilah yang mengembangkan awalnya OCBC NSP ini. Oke, dia sudah didirikan sejak 1941, berarti sudah sekitar sudah 82 tahun dia berdiri. 1941 berdiri, bahkan sebelum Indonesia merdeka dia udah berdiri. Jadi soal ketahanan tentu saja kalian tidak perlu sangsikan lagi lah. OCBC NSP sudah teruji oleh banyak peristiwa. Oke, dia sudah mulai membagikan dividen, artinya ada sesuatu hal yang positif kawan-kawan. Kemudian kita lihat dari sisi finansialnya. Nah, kita bisa lihat di sini dari sisi pendapatannya terakhir kali 2022 ya. Yang per tahunnya adalah 12,7 triliun. Kemudian laba bersihnya kita mundur 10 tahun terakhir. Nah, dari 2013 laba bersih dari OCBC NSP mencapai 1,1 triliun, kemudian naik 1,3, naik lagi 1,5, naik 1,7. Nah, ini kenapa salah satunya Pak Lo Keng Hong membilang bahwasannya bisnis perbankan itu adalah bisnis yang bagus. Kalian bisa lihat labanya itu growth, kawan-kawan, bertumbuh. Itu karakter yang sangat ideal dari bisnis perbankan. Laba bersihnya itu growth, bertumbuh, kecuali ada situasi yang memang di luar normal gitu. Nah, 2013 kalian bisa lihat ini 1,1, 1,3 triliun, 1,5, 1,7 triliun, 2016 naik lagi 2,1, naik lagi 2,6, naik lagi 2,9, turun di 2020, turun sedikit ya, turun 800 miliar. Nah, jadi 2020 ini kan tahun yang tidak normal. Kenapa? Karena ada COVID-19, dia labanya turun. Kemudian 2021 naik lagi, 2022 pulih lagi di 3,3 triliun. Jadi dalam 10 tahun terakhir, laba bersih tahun 2022 ini adalah laba tertinggi dari OCBC NSP di tahun 2022, 3,3 triliun. Nah, sekarang kita tinggal lihat
kualitas laba di kuartal 2023 yang sudah sampai September keluar kuartal 3 kan. Nah, kita lihat kuartal 3. Nah, kuartal 1 2023 mereka membuka laba 1 triliun, kuartal 2 1 triliun juga, kemudian kuartal 3 900 M. Jadi ini kalau kita total sudah sekitar 2,9 triliun atau 3 triliun lah ya, karena ini kan ada 30 miliarnya. Jadi laba bersih NISP sampai dengan kuartal 3 2023 adalah 3 triliun. Nah, kalau kita lihat tadi anualnya tahun 2002 adalah 3,3 triliun, saya yakin dengan sangat yakin bahwasanya tutup buku laba bersih dari NISP tahun 2023 nanti akan melampaui laba bersih tahun 2022-nya 3,3 triliun. Mungkin di kisaran 3,5 sampai 4 triliun laba tahun 2023 nanti OCBC. Dan pasti 2024 mereka akan membagikan dividen lagi atas laba bersih tahun 2023 gitu. Jadi dalam kualitas keuangan mereka profit dan growth bertumbuh. Oke, artinya bagus dalam sisi labanya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ketahanan neracanya. Nah, tahun 2022 kita bisa lihat aset OCBC NISP ini sampai di 238 triliun. Cukup udah besar untuk sekelas bank swasta. Kemudian liabilitasnya ada 204 triliun, total pinjaman simpanan nasabah ada sekitar 176 triliun ya. Cukup besar juga. Oke, kemudian kita lihat ekuitasnya ada 34,2 triliun. Jumlah saham beredar 23 miliar ya. Nah, kita lihat yang terbaru di kuartal 3. Kuartal 3 yang terbaru asetnya ada sekitar 246,9 triliun. Kemudian liabilitasnya ada 211 triliun dan ekuitasnya 35 triliun, 9 ya. Jadi sudah meningkat sangat besar. Nah, kalau kita mau tahu harga wajar yang terbaru, maka kita ambil data dari keuangan kuartal 3 2023. Nah, kita bisa lihat di sini ekuitasnya 35,9 triliun. Kita catat saja 35,9 triliun. Kemudian kita bagikan dengan jumlah saham beredar. Jumlah saham beredarnya ada 23 miliar ya. Kita bagikan 23. Nah, maka kita dapat harga wajar terbaru dari saham OCBC NISP ini adalah 1.560. 1.560. Ini adalah harga wajar terbaru berdasarkan perhitungan pakai data kuartal 3 2023 OCBC NISP. Nah, kalau kita lihat harga sahamnya hari ini adalah 1.080, maka harga yang diperdagangkan di pasar saham pada hari ini adalah di bawah harga wajarnya. Jadi OCBC dinilai masih di bawah harga wajarnya. Kita lihat berapa PBV-nya. Nah, untuk mencari PBV-nya ya kita tinggal bagikan aja harga sahamnya hari ini dengan perkiraan kita harga wajarnya. Maka kita bagikan 1080 dibagi 1.560. Nah, maka PBV dari OCBC NISP ini yang terbaru adalah 0,69. Maka ini akan kita bulatkan jadi 0,7. Nah, jadi NISP ini masih diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Karena kalau sesuai harga wajarnya harus 1 ini kan PBV-nya. Nah, jadi PBV dari OCBC NISP ini sama dengan 0,7 kali. Oke. Kemudian kita lihat pair-nya berapa. Nah, kita hitung pair-nya, coba kita lihat laba per sahamnya berapa ya. Cara kita hitungnya itu kita lihat laba per sahamnya berapa. Ini earning per share quarter. Nah, ini kan earning per share per quarter. Kita tambahkan dulu supaya kita tahu berapa laba per sahamnya gitu. Nah, kuartal 1 laba per sahamnya 4,88 ditambah 45,13 kemudian ditambah kuartal 3 43,07.
maka dapatlah sekitar 133. Nah, kita kan bisa lihat di sini laba per sahamnya dari kuartal 1 sampai kuartal 3 nggak ada yang dia di bawah Rp40 kan. Di 43, 44, 45. Mungkin kalau kita tarik rata-ratanya di 44 lah kan, Rp44. Jadi kita anggap aja paling jelek nanti kuartal 4 dia paling jelek ya, kita anggap aja paling bawah dia laba per sahamnya adalah Rp40. Maka kita tambahkan 133 tambah 40. Nah, jadi inilah laba per saham ekspektasi terendah kita sampai tutup buku tahun 2023 dari OCBC NISP adalah 173. Nah, kita lihat harga sahamnya hari ini adalah 1080. Maka kita bagikan 1080 dibagi 173. Nah, maka PI ratio-nya kita dapat adalah 6,2 kali. 6,24 berarti 6,25 ya. Nah, jadi PI ratio dari NISP adalah 6,25 kali. Jadi secara valuasi, kesimpulan yang bisa kita ambil, saham NISP ini masih diperdagangkan di bawah harga wajarnya dan masih murah. Jadi sekelas saham NISP ini yang membagikan dividen dan juga laba bersih saham growth meningkat, PBV 0,7 dan PI ratio 6,25 kali ini masih dikatakan sangat murah kawan-kawan menurut saya gitu. Nah, jadi untuk kalian yang beli saham NISP ataupun yang masih mengincar, masih sangat layak beli, dan untuk yang beli masih sangat layak untuk tahan. Karena analisa saya mereka pasti akan bagikan dividen di tahun 2024 atas laba bersih tahun 2023. Karena laba bersih tahun 2023 pasti akan menjadi cetak rekor lagi laba tertinggi dalam 10 tahun terakhir oleh saham bank OCBC NISP ini kawan-kawan. Gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.